Hai, pertama perkenalkan nama saya Selina Sudivijaya dari kelas persamaan diferensial parsial L2 angkatan 2023. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai materi dari persamaan diferensial parsial linear order 2 dan memperkenalkan tiga jenis persamaan klasik yang penting dalam berbagai bidang fisika dan teknik dengan fokus pada analisis solusi berdasarkan sifat-sifat yang harmonik dan eliptik. Nah, di sini juga saya akan menyertakan contoh soalnya dan juga penyelesaian. Nah, kita akan langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, di slide ini menampilkan apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian dan bentuk umum persamaan Laplace. Yang kedua, Poisson. Yang ketiga, Helmholtz. Lalu contoh soal serta kesimpulan. Kita akan langsung masuk saja ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace ini muncul dari studi penyebaran panas pada suatu plat atau lempeng setelah mencapai keadaan kesetimbangan atau steady state, yaitu ketika perubahan suhu terhadap waktu sudah tidak terjadi lagi, maka turunan parsial terhadap waktunya akan menjadi nol, sehingga fungsi suhu hanya bergantung pada X dan Y-nya saja, yaitu U, X, Y. Nah, bentuk umum dari persamaan Laplace adalah delta U sama dengan UXX ditambah UYY sama dengan nol. PDP ini disebut eliptik, yaitu cocok untuk kondisi stasioner atau kesetimbangan seperti distribusi suhu, elektrostatistik, dan lain-lain. Oke, kita langsung lanjut aja ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan Poisson. Nah, persamaan Poisson merupakan generalisasi dari persamaan Laplace, digunakan apabila terdapat sumber atau input dalam sistem. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan Laplace itu kan delta U sama dengan UXX ditambah UYY sama dengan 0. Nah, pada persamaan Poisson, delta U sama dengan UXX ditambah UYY sama dengan Fx, Y. Nah, apabila Fx, Y ini sama dengan 0, maka persamaan Poissonnya ini akan kembali ke persamaan Laplace. Nah, notasinya itu notasi dari delta itu sama dengan do Sx ditambah do Y. Solusi dari persamaan Laplace disebut fungsi harmonik karena memenuhi sifat tertentu seperti rata-rata nilai dalam lingkaran kecil akan sama dengan nilai di pusat. Oke, kita akan lanjut saja ke jenis persamaan klasik yang ketiga, yaitu persamaan Helmholtz. Nah, pada persamaan Helmholtz, merupakan bentuk lain dari persamaan Poisson yang memasukkan faktor tambahan berupa koefisien penguat ataupun pelemah. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan Helmholtz ini bisa berupa delta U sama dengan Y, buka kurung X, Y, tutup kurung U sama dengan Fx, Y. Atau bisa juga dituliskan sebagai UXX ditambah UYY, itu salah, mohon maaf. Seharusnya ditambah UX, Y, G, X, Y, U sama dengan Fx, Y. Nah, apabila G, X, Y ini merupakan konstanta, maka bentuk ini sering muncul dalam masalah resonansi, gelombang, akustik, serta medan elektromagnetik stasioner. Oke, mungkin kita sudah cukup mengenal tiga jenis persamaan klasik yang penting dalam berbagai bidang fisika dan juga teknik. Mungkin kita akan langsung lanjut aja ke contoh soal. Diberikan soal, buktikan bahwa fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi yang harmonik, yaitu memenuhi fxx ditambah fyy sama dengan 0 pada x, y, elemen dari bilangan real. Nah, mungkin kita akan langsung lanjut aja ke penyelesaiannya ya. Oke, nah pada nomor satu ini kan diberikan fungsi fx, y sama dengan ax plus by plus c. Nah, kita akan mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Turunan pertama terhadap x sama dengan do x, buka kurung ax ditambah by ditambah c itu akan sama dengan a. Karena hanya nilai a saja yang memiliki x. Lalu untuk turunan
turunan yang keduanya yaitu do kuadrat sama dengan do x kuadrat, f akan sama dengan 0. Lalu untuk turunan pertama terhadap y itu sama dengan do y buka kurung ax ditambah by ditambah c akan sama dengan b. Maka turunan kedua terhadap y-nya itu sama dengan do kuadrat do y kuadrat f sama dengan 0. Nah, dari turunan ini akan dijumlahkan hasilnya yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka fungsi dari nomor 1 ini merupakan fungsi yang harmonik. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini diberikan fungsi fx, y-nya itu sama dengan a buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung ditambah cxy ditambah b. Nah, kita sama akan mencari turunan pertama, kedua, dan juga akan dijumlahkan hasilnya. Nah, turunan pertama terhadap x-nya itu akan sama dengan 2x ditambah cy. Lalu untuk turunan keduanya terhadap x akan berupa do x 2x ditambah cy sama dengan 2. Lalu turunan pertama terhadap y-nya sama dengan minus 2y ditambah cx. Lalu turunan keduanya terhadap y akan sama dengan do y buka kurung min 2y ditambah cx sama dengan min 2. Lalu kita akan jumlahkan kedua turunan parsialnya, yaitu 2 plus min 2 akan sama dengan 0. Maka fungsi ini juga harmonik. Kita lanjut ke penyelesaian yang ketiga, yaitu diberikan fungsi fxy sama dengan a buka kurung x pangkat 3 ditambah x y pangkat 2 tutup kurung ditambah y buka kurung y pangkat 3 dikurang 3 x pangkat 3 y tutup kurung. Nah, untuk menyelesaikan fungsi nomor 3 ini, kita akan bagi dua, yaitu a buka kurung sampai tutup kurung, lalu untuk bagian keduanya yaitu d dari buka kurung sampai tutup kurung. Untuk turunan dari fungsi x pada bagian pertama yaitu akan berupa a buka kurung 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat. Nah, untuk turunan yang kedua terhadap x-nya akan sama dengan a 6x. Lalu untuk turunan pertama terhadap y-nya pada bagian pertama yaitu a buka kurung minus 6xy. Lalu untuk turunan keduanya terhadap y pada bagian pertama akan sama dengan a buka kurung min 6x. Lalu untuk bagian yang kedua, untuk turunan pertama terhadap x-nya itu akan berupa d buka kurung min 6xy. Lalu untuk turunan kedua terhadap x-nya itu akan berupa d buka kurung min 6y. Lalu untuk turunan pertama terhadap y pada bagian kedua itu akan sama dengan d buka kurung 3y kuadrat dikurang 3x kuadrat. Nah, untuk turunan kedua terhadap y pada bagian kedua ini akan sama dengan d buka kurung 6y. Lalu kita akan jumlahkan seluruhnya dan menghasilkan nilai 0. Maka fungsi ini harmonik. Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang keempat dan terakhir. Nah, ini fungsi trigonometri. Diberikan fungsinya itu sama dengan sin h n x sin ny. Nah, cukup sama, kita mencari turunan pertamanya, yang itu turunan pertama terhadap x-nya sama dengan n cos h n x dikali sin ny. Maka turunan keduanya yaitu n kuadrat sin h n x dikali sin ny. Lalu turunan pertama terhadap y-nya itu sama dengan sin h n x dikali n cos ny. Maka turunan kedua terhadap y-nya itu sama dengan sin n x dikali nx kuadrat sin ny. Maka jika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 0. Maka fungsi ini juga fungsi yang harmonik. Nah, jadi kesimpulannya, pada persamaan Laplace tidak memiliki sumber dan biasanya digunakan untuk kondisi yang stabil. Untuk persamaan Poisson terdapat sumber dan digunakan untuk panas di dalam sebuah sistem. Sedangkan untuk persamaan Helmholtz itu berarti terdapat sumber serta efek tambahan dan digunakan untuk gelombang serta resonansi.
Lalu kesimpulan untuk contoh soalnya, keempat fungsi pada soal telah terbukti memiliki jumlah turunan parsial kedua sebesar 0, yaitu fxx ditambah fyy sama dengan 0. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.